Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Fikriya Syafi. Saya salah satu mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, program studi Bahasa Arab. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu ilmuwan teologi Islam, yaitu Imam Al-Sanusi, yang berkaitan dengan mata kuliah teologi Islam yang diampu oleh beliau Ustadz Abdul Rauf Hasbullah. Imam Al-Sanusi, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Umar bin Syu'aib dari suku Sanus. Dilahirkan di kota Tilimsan, Aljazair pada tahun 832 Hijriah dan wafat pada hari Ahad tanggal 18 Jumadil Akhir tahun 895 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Mei 1495 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau pada mulanya belajar pada ayahnya sendiri. Di samping itu, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka di tempat kelahirannya, yaitu Tilimsan. Kemudian, beliau melanjutkan belajar ke kota Aljazair. Di sana, beliau berguru kepada salah seorang ulama terkemuka bernama Abdul Al-Thabit. Karyanya dalam aspek teologi yang terkenal adalah Ummul Barohin atau biasa disebut Ar-Risalah Al-Sanusiyah. Kitab inilah yang mendapat banyak perhatian para ulama pengikut Al-Sanusi. Para penulis teologi Islam pada umumnya memasukkan Al-Sanusi ke dalam aliran Asy'ariyah, yaitu dalam masalah menetapkan sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi, bila diamati dengan membandingkan pendapatnya mengenai sifat Tuhan dengan pendapat Asy'ariyah, kelihatannya Al-Sanusi memunculkan pendapat sendiri mengenai sifat-sifat Tuhan. Imam Sanusi adalah pencetus konsep Tauhid Aqaid 48 yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz dari Allah, serta 3 sifat wajib yakni minus sifat fatonah, 3 sifat mustahil yakni minus sifat baladah, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Sedangkan yang lazim diketahui banyak orang adalah Aqaid 50 dengan memasukkan sifat wajib fatonah dan sifat mustahil baladah bagi rasul. Kitab Ummul Barohin merupakan salah satu buku di bidang akidah yang terkenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Ummul Barohin adalah buku monoteisme yang menjelaskan tentang keesaan Allah dan atributnya dan juga karakteristik Rasul-Rasulnya. Hal yang menarik dari buku ini adalah metode penyampaian isi buku karya Imam Sanusi yang sesuai dengan metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Metode yang digunakan Imam Sanusi dalam menyampaikan isi bukunya adalah metode tabyin, metode nasional, metode komparatif, metode tanya-jawab, metode cerita, dan juga metode model. Penulisan kitab Ummul Barohin dilatar belakangi masa hidup beliau yang pada saat itu berkembang paham taklid. Para ulama pada masanya merasa dicukupkan dengan mengikuti semua yang telah ditemukan oleh para pendahulunya. Mereka tidak lagi merasa perlu menggali hal-hal baru yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Lain halnya dengan Imam Sanusi, beliau merasa belum puas dengan apa yang telah ditemukan oleh para ulama dan pendahulunya, melihat dari berbagai karya tulisnya. Dengan alasan tersebut, beliau sangat mengecam taklid buta. Imam Sanusi pantas mendapatkan julukan sebagai seorang pembaharu atau mujaddid yang muncul di kawasan Afrika Utara pada awal tahun 9 Hijriah karena kontribusi pemikirannya tersebut. Dari yang saya ceritakan tadi, bisa disimpulkan bahwa Imam Sanusi merupakan salah satu ilmuwan teologi. Beliau merupakan pencetus konsep Tauhid Aqaid 48. Dan semoga kita bisa lebih mengenal ilmuwan-ilmuwan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.